Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam renungan pagi Jemaat Mama Sakota. Mari berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini menikmati kasih karunia Tuhan dengan hari yang baru untuk hidup kami. Kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu untuk menjadi pedoman hidup kami sepanjang hari ini. Karena itu Bapa, layakkanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin. Tema renungan kita, Tuhan itu baik, pujilah Dia. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beribadah dan memuji Tuhan sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan semangat untuk beribadah dan memuji Tuhan makin mengalami perkembangan melalui pola-pola ibadah atau liturgi-liturgi yang semakin dinamis dan kreatif. Ibadah dan puji-pujian kepada Tuhan selain yang banyak dilaksanakan di gedung-gedung gereja, tetapi juga sudah makin meluas dan keluar dari gedung-gedung gereja seperti yang nampak melalui ibadah-ibadah di alam terbuka, di tempat-tempat rekreasi dan objek-objek wisata. Semua yang dilakukan itu tentu tidak ada yang harus disalahkan, selama ibadah itu lahir dari kerinduan dan penghayatan iman untuk bersyukur kepada Tuhan. Dalam bacaan ini, Mazmur 101, pemazmur mengajak seluruh umat Tuhan untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan segala sukacita dan sorak-sorai. Umat dipanggil untuk datang kepada Tuhan, masuk melalui pintu gerbang-Nya ke dalam pelataran rumah Tuhan. Tentu ini bukan sekedar keinginan pribadi dari pemazmur untuk mengajak umat, melainkan karena hal itu sudah menjadi perintah atau ketetapan Tuhan bagi umat-Nya. Bagi pemazmur, ada alasan yang sangat mendasar sehingga beribadah dan memuji Tuhan itu penting. Dalam bacaan ini ada dua. Pertama, disebutkan di ayat 3, Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan kita adalah kepunyaannya, umat-Nya, dan kawanan domba gembalaannya. Artinya, bahwa Tuhan adalah Raja kita. Dialah penguasa dan pemilik hidup kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita miliknya yang dijaga, dipelihara, dan dikasihi. Seperti domba yang digembalakan,
yang hidupnya dijamin sepenuhnya oleh Sang Gembala, yaitu Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua disebutkan dalam ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya dan kesetiaan-Nya bersifat kekal, tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan Maha Baik bagi kita. Kasih dan kesetiaan-Nya ibarat mata air yang tidak pernah berhenti mengalir, tidak pernah kering. Kasih setianya tidak dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan kita. Jadi sekalipun kita kurang setia, kurang baik, bahkan sama sekali tidak baik bagi Allah, tetapi Ia tidak pernah berubah, Ia tetap baik. Ini dua alasan mengapa pemazmur mengajak umat termasuk kita untuk menyembah dan memujinya dengan sorak-sorai. Berdasarkan kesaksian firman Tuhan ini, sebagai perenungan kita, mari kita juga bertanya kepada diri dan hidup kita masing-masing. Apakah cukup alasan bagi saya dan kita untuk juga selalu punya kerinduan datang kepada Tuhan, menyembah dan memujinya? Apakah ada alasan secara pribadi? Apakah ada alasan bersama keluarga? Atau ada alasan bersama dengan banyak orang seperti jemaat dan masyarakat? Bagaimana bentuk kehadiran dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga? Adakah kasih Tuhan berubah? Atau adakah kasih Tuhan itu berkurang? Atau adakah berkat Tuhan itu tidak cukup? Tentu tidak. Tuhan itu amat baik. Kasih-Nya tak pernah berubah. Berkat-Nya tak pernah berkurang. Yang kurang adalah perasaan kita. Kita merasa selalu tidak cukup. Tapi Tuhan itu sangat baik bagi hidup kita. Karena itu cukup alasan yang sangat kuat bagi kita. Datanglah kepada-Nya, menyembah-Nya dan bersyukur kepada-Nya di setiap saat dan keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah menyapa kami, mengingatkan kami bahwa Engkau begitu baik bagi kami dan menyadarkan kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak selalu datang kepada-Mu, menyembah Engkau, mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu jujur dan setia menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak dapat menghitungnya, tetapi kami diingatkan bahwa ada begitu banyak berkat dan kebaikan Tuhan yang patut kami syukuri. Dan kami akan menjadikan hidup kami ini sebagai ungkapan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Peliharakanlah kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh keberadaan kami, dalam seluruh harapan dan perjuangan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam pengasihan-Mu melalui Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepada-Mu. Amin.